Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang udah join di agenda sore kita hari ini, yaitu NLP Personal Power sesi 2, di mana temanya adalah memahami tujuan hidup dan juga bekerja, yang nanti akan dibawakan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Pak Nanda. Mungkin langsung aja ya, Nadia silakan ke Pak Nanda untuk memulai memaparkan materinya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nadia. Sebelum saya mulai, saya izin untuk meminta teman-teman membuka kameranya ya. Membuka kameranya, fokus. Karena kita inti dari pelajaran apa NLP ini kita diskusi sih. Kita fokusnya ke diskusi. Karena kalau kita tidak terlibat diskusi itu akan banyak yang terlewat. Itu ya, boleh ya dibuka ya, teman-teman. Jadi saya juga belajar dari Pawi, eh, beliau tidak pakai PPT sebetulnya. Sebetulnya lebih nyaman kalau dijelaskan pakai itu sih, pakai blackboard ya, pakai pakai papan tulis ya, gitu. Tapi nggak apa-apa karena online di sini saya basisnya PPT dan full diskusi, benar-benar full diskusi materinya itu. Oke, teman-teman, jadi silahkan untuk standby, untuk mengaktifkan kameranya dan bersiap untuk melakukan diskusi di sesi NLP yang kedua ini. Tuh. Oke, saya share screen ya. Wait, boleh break sebentar aja, 2 menitan lah gitu. Oh ya, Sampai Diki boleh. bilang oke gitu. Karena ada beberapa peserta sedang dikondisikan, takutnya miss. Oh, oke, oke. Siap, siap. Karena dicek aja Diki yang bilang udah start, silakan ke Diki ya. Nanda Oke, tolong tunggu aba-aba dari Diki. Thank you, thank you. siap. Oke, Mas Diki. Gimana gimana? Tadi habis keliling untuk ngajakin Oke. ikut. Apa, Ah, kabarin kalau peserta udah siap semua. oke oke. Aku mulai. Oke. Oke. Sambil menunggu yang lain, siapkan lagi ya catatan yang kemarin dipakai. Keluarkan lagi bawa catatan yang kemarin dipakai dan juga boleh kertas-kertas kosong ya untuk menuliskan jika ada pertanyaan. Sudah oke, Mas Diki?
Sebentar, ini Mbak Laras baru tak telepon, oke. Rahmi baru telepon Wira. Mi, Wira kamu loh, Mi. Udah ada Wiranya, Pak. Ditelepon, ditelepon. Ya udah join, Pak. Hah? Wir? Oh, nggak ngomong Wira. Dia sudah, siapa Wiyata PO yang mas. lain ya? Ya, Wiyata. Mbak Laras OTW. Ini bisa nyicil dimulai, Mas Nanda. Sudah tak kontak. Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Mas Diki untuk supportnya. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu teman-teman yang lain join ya, saya ingin membahas materi lanjutan dari materi kemarin. Apa itu materinya? Oke, saya sampaikan di sini. Sorry, hilang. Oke. Sedikit saya akan review materi di pertemuan pertama kemarin. Kita membahas tentang perbedaan antara orang biasa dan luar biasa ya. Apa sih intinya? Intinya kemarin kita baru membahas tentang trigger ya, dasar-dasar terkait apa sih bedanya gitu. Yang pertama apa teman-teman? Yang pertama bisa apa? Orang-orang luar biasa itu bisa bertindak, bisa memposisikan dirinya. Dia harus bekerja, dia bisa, dia kita bisa meminta diri kita untuk bekerja sesuai dengan keharusan. Saya bekerja seperti apa gitu. Dan juga seorang leader bisa mendorong timnya bekerja seharusnya dia bisa gitu, bekerja bekerja pada pekerjaan yang seharusnya dia bisa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, bahwa manusia itu adalah orang-orang yang kadang harus didisiplinkan, kadang juga manusia itu harus dikritik ya, harus didorong, dimotivasi agar dia sukses. Sesuai dengan kontekstualnya, seperti itu. Dan yang terakhir, data bahwa orang sukses dan orang biasa-biasa saja itu atau tidak sukses itu berpola dan polanya seperti apa itu akan kita bahas di materi pertemuan di hari ini gitu ya. Nah, ini terkait pola itu juga akan kita harapkan output dari materi kali ini adalah teman-teman di sini bisa mendefinisikan ulang tujuan hidup dan tujuan bekerja. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi mulai fokus dan aktif untuk berdiskusi. Nah, pertanyaan pertama di sesi kali ini saya pengen tanya siapa yang kemarin mengerjakan tugas yang saya berikan. Ayo, boleh raise hand. Masih ingat gak tugasnya apa? Raise hand yang mengerjakan tugasnya. Berapa orang yang mengerjakan tugasnya raise hand aja. Boleh Mbak Nadia dibantu dihitung. Ayo, atau nggak ada sama sekali? Kok nggak ada yang Hmm? raise hand ya, Pak ya? Oke. Oh, ada satu. Oh, ada, Pak. Mas Eldi. Oke. Siapa yang mengerjakan tugasnya? Dua. Jujur ya, jujur ya. Oke, cepat aja ya. Saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berapa orang? Ada 4 orang ya yang mengerjakan Ada tugasnya. ada 4, Oke. Pak. Dari 72 orang ya, ada 4 orang yang mengerjakan tugasnya. Oke, nah ini saya sebenarnya hanya ingin membuktikan sih teman-teman apa yang kemarin mungkin Mas Fali sampaikan gitu ya. Bahwa sebenarnya saya tahu ya yang harus saya lakukan, tapi saya tidak melakukan apa yang saya tahu gitu. Ya, ini mungkin entah di luar karena sesuatu hal dan lain sebagainya, tapi valid ya, valid kebanyakan dari kita, dari saya juga merasa sebetulnya kita tahu gitu apa yang harus saya lakukan, tapi saya tidak melakukan itu. Dan ini pertanyaan yang Mas Fali tanyakan ya kemarin di sesi tanya jawab, apa sih perbedaannya? Intinya ini. Salah satu intinya ya, salah satu intinya ini. Jadi apa yang membedakan orang sukses dan orang biasa-biasa saja? John Grinder dan Richard Blender menemukan salah satu informasi bahwa uh,
orang yang biasa-biasa saja gitu kan. Eh, dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi tidak melakukan apa yang eh, dia tahu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apa contoh lainnya? Contoh lainnya mungkin hmm, contoh lainnya kalau misalnya saya eh, se apa saya merasa bahwa ini kok badan gak nyaman gitu ya. Saya badan gak nyaman gitu. Tapi ketika ada waktu luang, saya memilih untuk nonton film dulu deh, nonton Netflix dulu atau scrolling sosial media gitu kan. Sedangkan kan harusnya jalan-jalan olahraga gitu ya. Harus seperti itu. Atau sesederhana kalau misalnya kita mau tidur. Kita mau tidur itu kan harusnya tidur ya biar besok seger gitu. Tapi kebanyakan apa yang kita lakukan adalah eh apa? Scrolling-scrolling medsos gitu. Scrolling dulu, lama-lama telat tidurnya, bangunnya telat gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Eh, itu banyak hal yang mungkin kita sama-sama lakukan gitu. Ini satu dari beberapa hal yang menyebabkan kenapa sih ada orang yang biasa saja rata-rata dan ada yang orang itu menjadi orang yang luar biasa. Kenapa sih? Ini salah satu ya. Salah satu yang membedakan. Oke, itu terkait dari eh, apa tugas ya. Nah, ini balik lagi ke tugas. Tugas yang yang kemarin saya sampaikan itu mengenai tentang ketidakpuasan. Betul ya, teman-teman ya? Jadi yang masih apa yang belum mengisi, yang belum mengerjakan, saya ingatkan lagi silahkan kerjakan tentang hal ini. Oke. Poin kedua adalah puaskah Anda ini masuk gak ya share screen saya? Nah, saya share screen-nya screen 2 aja deh. Bentar, sorry. Oke. Nah, ini ya yang teman-teman minta bantu dituliskan lagi kalau yang belum mengerjakan PR-nya, yang belum mengerjakan tugasnya dituliskan lagi. Puaskah Anda dengan kehidupan Anda sekarang? Kalau Anda tidak puas atau Anda belum puas, seharusnya Anda seperti apa? Anda itu harus seperti apa sih hari ini? Itu kemudian yang selanjutnya, kenapa Anda tidak bisa seperti dia? Kenapa Anda tidak bisa seperti itu? Boleh ya, silahkan tuliskan lagi apa dan ceritakan sih sejujur-jujurnya kenapa gitu. Di sini kita tidak berbicara, saya ingatkan lagi tidak berbicara saya sudah bersyukur kok hidup seperti ini sudah cukup gitu. Kita tidak berbicara itu, tapi kita tentang berbicara ketidakpuasan, teman-teman. Ya, ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu apa sih? Ketidakpuasan itu apa? Nah, kita akan berbicara tentang ketidakpuasan. Sambil teman-teman silahkan mengisi ya, mengisi atau menuliskan seharusnya teman-teman itu seperti apa gitu ya saat ini gitu dan kenapa sih teman-teman tidak bisa mencapai hal itu gitu. Nah, saya ingin tanya dulu nih teman-teman. Saya pengen tunjuk ya di sini biar Biar cepet aja. Saya pengen tunjuk. Nah, saya pengen tunjuk Mas Wira deh. Mas Wira, saya pengen tanya, apa sih itu ketidakpuasan itu apa ya? Kalau menurut saya Apa yang menurut Mas Wira? ketidakpuasan itu ya keinginan untuk mendapatkan lebih sih daripada apa yang sudah didapat. Itu Keinginan Mas. mendapatkan lebih dari yang sudah didapat. Oke, oke, terima kasih Mas Wira. Selanjutnya, ketidakpuasan. Eh, siapa lagi ya? Satu lagi, Mas Zukron. Ketidakpuasan itu apa ya? Ketidakpuasan itu gairah untuk mendapatkan sesuatu hal yang sudah kita dapati. Gairah untuk mendapatkan sesuatu hal yang sudah kita dapati. Ya, Oke, mirip berarti ya sama Mas Wira ya, statementnya ya. Mas Wira adalah kita sudah mendapatkan sesuatu tapi ingin mendapatkan lebih. Kalau Mas Zukron gairah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, secara definisi
secara definisi ketidakpuasan itu adalah ini teman-teman. Harapan dan kenyataan itu ada gap. Ya, gap antara harapan dan kenyataan itu adalah ketidakpuasan. Nah, teman-teman, silahkan tuliskan ya. Ini sama ke yang tadi. Teman-teman tuh kenapa tidak puas gitu? Harapannya tuh seperti apa? Misalnya saya seharusnya hari ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi senior programmer misalnya. Tapi kenyataannya kok saya seperti ini ya. Kenyataannya saya masih junior ya, misalnya kayak gitu. Nah, kita sama-sama harus bisa memahami ini dulu, teman-teman. Ya, sebelum kita berbicara tujuan hidup kita mau apa, mau kemana, tujuan bekerja itu mau seperti apa, teman-teman silahkan untuk menuliskannya ini dulu. Ketidakpuasan. Sekarang itu saya seharusnya menjadi ini, tapi saya sekarang seharusnya menjadi ini. Sekarang seharusnya saya masih sebagai ini. Kemudian hambatan apa sih? Ceritakan hambatannya. Contoh, saya seharusnya saya seharusnya sekarang sudah S2 misalnya. Sekarang sudah S2 manajemen bisnis. Tapi saat ini saya masih S1 gitu, belum S2 manajemen bisnis. Kenapa gitu kan? Apa yang menjadi hambatan? Hambatan saya adalah saat ini saya belum memiliki dana yang cukup untuk bayar kuliah saya. Seperti itu. Atau saya saat ini belum ada waktu yang cukup untuk saya bisa mengalokasikan waktu saya untuk belajar S2. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Silakan tulis. Ya, walaupun tidak semua kita review mungkin, tapi ini bisa jadi catatan yang bisa mengingatkan teman-teman ya, bisa membuka pandangan teman-teman ke depannya. Ya, silakan tuliskan itu. Tuliskan. Saya ingatkan lagi kalau yang lupa pertanyaannya apa. Pertanyaannya ini, puaskah Anda dengan kehidupan Anda sekarang ini? Kalau tidak puas dan belum puas, seharusnya Anda itu seperti apa? Kayak apa sih hari ini? Saya seharusnya sudah lulus S2, saya seharusnya sudah apa? Misalnya punya rumah, saya seharusnya sudah punya kendaraan A, B, C dan lain sebagainya. Kenapa tidak bisa? Misalnya sampaikan di situ. Silakan ya ditulis di masing-masing. Nah, sambil menunggu saya ingin eh bertanya juga ke teman-teman dan ingin ada volunteer lah di sini. Ada volunteer yang tadi saya lihat sudah mereset ya, sudah reset mengerjakan tugasnya. Saya ingat tadi ada Mas Eldi ya yang pertama ya, Mas Eldi. Halo Mas. Iya, boleh dong ceritakan Mas Eldi. Seharusnya atau ceritakan tadi dari pertanyaan saya. Seharusnya Mas Eldi sekarang seperti apa dan sekarang kenyataannya seperti apa? Kalau apa? Menurut saya itu seharusnya saya jadi petani yang hebat dan keren, Mas. Petani ya? Iya, Oke, pengennya. Tapi kenyataannya saya oke, sekarang lagi magang di Javan, Mas. oke. Hambatannya apa nih? Eh, Jadi tidak bisa hambatan jadi petani. hambatannya dari orang tua sih. Karena orang tua itu kan terutama dari ibu ya. Ibu itu kan lulusan SMA gitu. Nah, pengen anaknya tuh jadi sarjana gitu. Dan juga katanya Oke, kalau jadi petani itu nanti susah dapat uangnya. Gitu. Padahal oke, aku tuh pengen apa? Pengen kehidupan yang tenang di desa, di kampung. Hiyo. oke. Oke, terima kasih Mas Eldi. Oke, Terus Mas. Mbak Aul tadi resen juga ya. Boleh Iya, diceritakan dong? tadi tadi tuh saya salah mikir trik. Saya kira tugasnya yang apa namanya tujuan bekerja, tujuan hidup. Tapi tadi udah selesai. Eh, kalau yang kehidupan saya sekarang, saya pengennya udah. Sebenarnya tadi udah disebutin juga sama Pak Nanda sih, pengen sekolah lagi S2. Cuman kenyataannya sekarang masih S1 karena untuk kemarin kan
kuliah pertama tuh D3 ya. Jadi waktu kuliah D3 itu agak telat lulusnya. Jadi sekarang baru bisa lanjut ke S1. Terus Oke. Apa faktor yang membuat yang menghambat itu? Hambatan apa, Mbak? waktu D3 kemarin sih karena ini ya udah asik kerja jadi event organizer gitu, terus akhirnya jadi agak apa ya, nggak merhatiin kalau masih punya tanggungan di kampus untuk ngerjain tugas akhir gitu sih. Nah sekarang sih harapannya bisa segera lulus S1, terus habis itu karena ada pengalaman kerja di bidang IT juga, nanti pengen lanjut S2 yang sesuai sama bidang itu. Oke, amin. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ul. Satu lagi siapa yang mau bercerita? Oke, mana ya? Mbak Tias tadi saya lihat mana ya? Ada Mbak Tias? Ada. Oke, boleh dong diceritain. Oke. Terkait pertanyaan tadi ya, jawabannya belum puas karena harapannya itu saya seharusnya sudah melanjutkan kuliah S1 karena sebelumnya saya lulus D3 gitu. Tapi kenyataannya itu sekarang belum terrealisasi eh, karena beberapa faktor gitu. Oke, apa aja faktornya? Faktornya yang pertama terkait ini ya apa biaya dan waktu juga gitu. Oke, ada faktor takut juga nggak? Misalnya, kalau misalnya kuliah sekarang nanti takut ke gimana gitu. Kalau takut enggak sih. Oke. Jadi memang belum ada biaya aja ya. Oke, Biaya dan waktu ya. biaya dan waktu. Oke, siap. Terima kasih teman-teman buat ceritanya. Oke, eh, banyak hal yang saya belum dengar nih sebetulnya akar dari permasalahannya karena waktunya juga singkat. Gak apa-apa. Kenapa sih harapan kita itu tidak bisa kita capai gitu? Kenyataan dan harapan itu tidak bisa kita capai, akhirnya ketidakpuasan lah terjadi. Nah, saya ingin membawa teman-teman ke sebuah video ya, video singkat. Jadi intinya kan teman-teman sekarang sudah tahu ya, ingin menjadi seperti apa, harusnya sekarang seperti apa, harusnya seperti apa, tapi kita tidak bisa sampai ke sana. Banyak hal kalau ditelusuri lebih dalam akar permasalahannya banyak sekali ya, banyak sekali selain masalah waktu, uang dan hal yang lain-lain ya. Mungkin tadi ada orang tua dan lain sebagainya. Tapi di luar itu semua, saya ingin membawa teman-teman ke sebuah video yang mana video ini apa harapannya bisa membawa dan membuka kita dan mengingat tentang hal-hal yang sebetulnya teman-teman itu dulu berbeda dengan hari ini gitu. Teman-teman dulu dan hari ini itu berbeda. Nah, videonya ini video yang menceritakan tentang teman-teman waktu kecil. Teman-teman waktu kecil, teman-teman waktu balita. Ini video ini saya ambil rekaman suaranya aja sebetulnya waktu training kemarin. Rekaman suaranya aja dan video atau gambarnya saya tempel dengan gambar yang seadanya yang dikira-kira mirip lah. Jadi fokus ke suaranya aja ya teman-teman. Fokus ke suaranya, fokus ke apa konten yang ada di suaranya, gambar hanya pelengkap. Itu ya teman-teman ya. Silakan fokus untuk mendengarkan, ini hanya kurang lebih 3 menit. Ini adalah film mengenai Anda. Bagaimana Anda dahulu. Ingat, Anda pasti lupakan. Nah, percayalah pada kami.
karena Anda sebagai bayi, kemudian sebagai anak kecil, sebenarnya memiliki sifat-sifat yang paling mengagumkan. Segala sesuatu seputar dunia Anda nampak demikian menarik. Semuanya seakan-akan layak untuk diselidiki. Hampir tidak mungkin rasanya untuk mengecewakan Anda. Rasa ingin tahu Anda luar biasa besar. Dari segi apapun Anda memandangnya, dunia seakan nampak baik-baik saja. Tapi di atas segalanya, Anda begitu antusias. Tidak ada sesuatu pun yang menjenuhkan Anda. Ide-ide yang paling sederhana sekalipun. Apabila Anda menginginkan sesuatu, betul-betul Anda kejar keinginan tersebut. Anda tidak memikirkan alasan-alasan mengapa Anda tidak mungkin melakukan sesuatu. Mengapa Anda tidak dapat meraih sesuatu sasaran. Anda demikian yakin bahwa dapat melakukan. Anda belum tahu arti pesimis atau sikap tidak acuh atau sinis. Oh, tentu Anda kadang-kadang terjatuh, tapi selalu dapat berdiri kembali. Anda merasa bahwa tidak ada yang namanya kegagalan, kecuali apabila tidak mampu mencoba lagi. Brilliant. Itu kan anjing besar yang biasa tidur di kebun. Tidak ada alasan menganggapnya jahat. Tidak ada alasan mengapa harus takut pada yang tidak dikenal. Belum ada yang mengajarkanku mengenai hal-hal baik tersebut. Samantha, segera kembali ke dong. Biarlah. Tiada usaha, tiada hasil. Saya yakin ini dapat melakukan sesuatu. Ya, sebagai anak kecil Anda hebat. Begitu ingin tahu segalanya. Begitu besar kemauan untuk belajar. Apa? Anda bilang, tentu saja semua itu benar. Dan mengapa tidak? Anda kan tidak memiliki tanggung jawab sebagai anak kecil. Belum ada impian yang berubah jadi pasti. Belum ada sistem yang menghambat antusiasme Anda. Anak kecil yang dulunya adalah Anda itu masih ada dalam diri Anda. Siap dan menunggu untuk dipanggil. Energi yang tak terbendung. Rasa ingin tahu. Semangat untuk menemukan hal-hal baru. Dan berbagai perubahan. Kemampuan untuk menyantap kembali sehabis terjatuh. Semuanya tergantung pada Anda. Adakah sifat-sifat yang pernah Anda miliki sebagai anak kecil atau remaja yang ingin Anda miliki kembali sekarang? Oke, teman-teman. Nah, intinya pertanyaannya tadi yang terakhir ya, teman-teman ya. Adakah sifat-sifat yang masih ada gitu waktu teman-teman kecil gitu? Adakah sifat-sifat yang saat ini tuh bisa teman-teman pakai lagi gitu? Nah, jadi secara teori yang disampaikan oleh John Grinder and Richard Bandler itu adalah tentang bahwa sebetulnya kita ini memiliki sifat-sifat khusus. Setiap manusia itu memiliki sifat-sifat khusus, sifat-sifat unik yang mana setiap manusia itu dicontohkan dari waktu kecilnya. Waktu kecilnya kita pasti antusias ya kalau melihat sesuatu hal yang baru gitu ya, seru. Terus ada sesuatu yang asing itu kita nggak takut gitu. Ada sesuatu hal yang yang menurut kita baru itu malah kita antusias gitu. Beda mungkin ya dengan sekarang. Nah, saya ingin tanya nih teman-teman, ingin teman-teman jawab.
tiga pertanyaan ini. Waktu kecil bisa apa aja sih? Terus adakah sifat yang waktu kecil itu yang sekarang itu masih ada? Dan adakah sifat yang sudah hilang? Dan adakah sifat yang kadang ada, kadang tidak ada? On off gitu ya. Contoh, saya waktu kecil ini eh apa? Sangat semangat gitu ya, sangat semangat untuk lari gitu. Bukan lari ya, sangat semangat untuk hal baru gitu. Dikasih mainan baru tuh dibongkar gitu, penasaran gitu. Dan hal itu masih ada sampai sekarang gitu. Ada hal baru tuh dianalisa sampai sekarang. Terus apakah ada sifat yang kadang ada, kadang tidak? Contohnya apa? Contohnya misalnya eh apa? Berani untuk eh, pegang semua hewan misalnya, atau berani untuk sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru itu berani berani mencoba gitu. Dikasih atau didorongin, oh ini kalau yang saya ingat ya di saya pribadi itu misalnya masuk ke lingkungan baru gitu. Kalau waktu kecil masuk ke lingkungan baru tuh langsung berbaur. Kalau sekarang kadang harus stay dulu, diem dulu, melihat dulu, baru bisalah berbaur kayak gitu. Nah, ini saya minta teman-teman untuk menuliskan juga apa sih sifat-sifat yang waktu kecil itu teman-teman merasakan itu ada kok waktu kecil saya merasakan waktu toddler gitu. Nah, terus sifat-sifat yang sampai sekarang masih ada apa aja? Nah, terus sifat-sifat yang kadang ada, kadang tidak itu apa aja sih? Nah, ini kita ingin flashback lagi nih. Ingin flashback lagi. Silakan ya dituliskan teman-teman untuk mereview lagi, mengcalling. Tadi kata kunci yang disampaikan oleh Pak Wi itu adalah sebetulnya teman-teman tuh punya sifat itu. Hanya teman-teman itu berani memanggilnya atau tidak, mengaktifkan lagi atau tidak sifat itu. Mungkin dulu teman-teman kalau ada sesuatu yang baru, ada tantangan tuh wah sangat semangat. Tapi kok sekarang ketika ada hal yang baru, aduh ini ya ragu ya gitu. Nah, itu silakan tulis dan ingat-ingat lagi apa sifat-sifat yang teman-teman masih ada dan sampai saat ini masih ada atau udah hilang sama sekali dan pengen di-recall lagi nih, dipanggil lagi gitu. Kayak gitu ya, silakan ya teman-teman untuk menuliskannya. Oke. Nah, sambil teman-teman menuliskan, saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan kira-kira secara umum sifat apa sih yang dimiliki bayi dan orang dewasa itu sudah hilang ya, sudah hilang atau mungkin tinggal sedikit gitu. Sifat apa nih kira-kira yang dimiliki bayi tapi kalau sekarang atau bayi atau toddler ya, bukan hanya bayi, jadi anak kecil lah, menjadi anak kecil. Sifat apa yang identik banget ini anak kecil nih ada banget gitu, sifat ini. Dan sekarang kok kayaknya susah ya, atau sekarang saya masih ada kok sifat ini. Nah, ini saya minta teman-teman menyebutkan dong sifat apa yang seharusnya sekarang masih ada gitu. Padahal kita waktu kecil itu kita punya sifat itu. Boleh. Siapalah ya. Oke, Mbak Deta, sifat apa sih yang waktu kecil rasanya kita punya banget gitu, tapi kok sekarang hilang ya, atau masih ada? Apa ya sifat waktu kita kecil? Mungkin penasaran dengan sesuatu yang baru, Kak. Penasaran ya? Oke, Iya. benar ya. Curiosity, penasaran. Oh, tujuh, penasaran. Oke, terima kasih Mbak Deta. Selanjutnya, siapa yang kedua? Mas Itu di Wira? chat ada tuh, Pak. Oh, di chat ada. Iya. Mas Evan bilang sifat jujurnya. Jujur, Dan riang Mas gembira, Rama riang gembira, Pak. polos terbuka, oh, percaya diri. Oke, ini masih ada sampai sekarang atau sudah hilang nih?
Nah, harapannya masih ada ya teman-teman ya sifat-sifat ini ya. Nah, kalau saya lihat, saya rangkum ya sifat penting yang apa ya dulu ada dan sekarang sering hilang itu adalah yang kedua, mampu bangkit setelah jatuh ya. Yang pertama selalu penasaran, yang kedua mampu bangkit setelah jatuh, dan yang ketiga itu adalah berpikir positif, positive thinking. Nah, ini adalah sifat-sifat yang general yang dimiliki orang waktu kecil punya, tapi sekarang tuh antara ada dan tiada gitu sifat-sifatnya itu. Dulu itu hal baru selalu penasaran gitu. Sekarang dikasih tas baru, aduh, gitu. Atau dikasih tantangan baru, aduh. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, mampu bangkit setelah jatuh. Bedanya apa dengan sekarang gitu ya? Usia sekarang 20, usia 20-an, 17, 20, 25. Jatuh, aduh, perlu healing dulu nih. Atau nanti dulu deh ini, aduh kayaknya moodnya lagi nggak bagus gitu kan. Dulu waktu kecil jatuh, bangkit lagi. Dan yang ketiga, berpikir positif ya teman-teman. Positive thinking. Positive thinking bahwa segala sesuatu tuh oke. Ya, tadi diceritakan ada seekor anjing yang datang, ya kita kasih makan gitu. Bukannya kita takut gitu. Dulu kita benar-benar positive thinking. Nah, ini kita seperti itu gak? Sekarang ngelihat temennya eh yang lebih oke, wah ini kayaknya ada sesuatu nih gitu kan. Oh, negative thinking aja yang dipikirin gitu ya. Nah, itu yang harus kita hindari ya teman-teman. Yuk kita recall lagi. Kita jadi anak kecil lagi. Mari kita recall lagi agar kita selalu penasaran. Ada curiosity-nya, resilience-nya, mampu bangkit setelah jatuh gitu kan. Terus berpikir positif, riang gembira, tadi jujur. Semua yang ada disampaikan teman-teman yang di chat, yuk recall lagi. Kita panggil lagi gitu. Karena itu sifat yang sebetulnya ada di teman-teman. Tinggal kita mau di-recall lagi atau enggak gitu. Kita mau nge-recall lagi atau enggak. Seperti itu ya teman-teman ya. eh jadi ini adalah jembatan juga teman-teman agar ya bisa mencapai apa yang nanti teman-teman tuju. Itu ya. Itu jadi di poin ini yuk kita kembali menjadi anak kecil, asumsikan kita recall hal-hal positif yang kita miliki agar bisa menunjang dari target dan mencapai kepuasan. Itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita bekerja. Nah, ini udah membuat ya teman-teman ya, kemarin sudah membuat minimal tiga. Saya ingin meminta meminta teman-teman untuk menceritakan apa sih tujuan hidup dan tujuan bekerja aja dulu. Ya, minimal tiga. Tujuan hidup kita apa, tujuan kita bekerja itu apa. Saya pengen minta teman-teman untuk menyampaikan ya. Siapa ya? Ayo siapa? Mas Yanwar. Mas Yanwar, oke. Mas, sorry ini terbalik. Saya harusnya tujuan bekerja dulu. Saya pengen tanya Mas Yanwar tujuan bekerjanya apa, kemudian nanti tujuan hidup. Tujuan bekerjanya menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga. Oke, saya tulis dulu ya. Menafkahi keluarga yang pertama. Sudah berkeluarga, Mas? Belum sih. Ya, tapi bapak saya udah Oke. pensiun. Siap. Menafkahi keluarga. Selanjutnya, Oke, tujuan kedua. hidupnya, tujuan hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Tapi nggak mau Tujuan dimanfaatin. hidup. Udah ke step duluan nih. Padahal saya mau menawarkan siapa yang mau mendapatkan manfaat nih dari Mas Yanwar. Oke. Hidup memberikan manfaat. Oke. Siap. Oke, nggak apa-apa satu-satu ya. Saya Oke. panggil yang selanjutnya nih. Terima kasih. Oke, thank you. Mas Aksa. Apa tujuan Iya, bekerja, Mas? tujuan bekerja yang pertama mencari pundi-pundi uang.
Cari uang ya. Ya. Oke. Terus setelah itu sambil mencari uang, mencari koneksi juga, cari lingkungan yang Cari koneksi. kira-kira bisa mendukung kita nanti. Terus Oke. sama yang ketiga itu apa? Oke, 2 aja. Oh, 2 Tujuan aja. hidup Oke. sekarang, tujuan hidup. Tujuan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, 1, 2, yang kedua apa? Ada lagi selain beribadah? Ya paling sama kayak Mas Januar ya, yang ya bermanfaat Berikan tapi nggak mau manfaat. dimanfaatkan. Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Eh, siapa lagi ya? Mas Wira tadi. Mas Wira, tujuan bekerja apa, Mas? Tujuan bekerja ya, yang memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu sih yang utama. Terus ke depannya Apa? ya memenuhi Diri kebutuhan sendiri itu apa? Uang. diri sendiri ya, ya uang, ya minimal Oke, kebutuhan pokok lah. siap. Itu Oke, tujuan hidup? tujuan hidup untuk bisa survive dulu lah, bisa survive terus mewujudkan cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya yang pertama sih bisa punya usaha sendiri sih sebetulnya. Oke, punya usaha sendiri ya. Ya. Oke, menarik. Siap, terima kasih Mas Wira. Oke, nah teman-teman, secara umum ya, kalau kalau kita lihat kan berbeda-beda nih setiap orang walaupun ada kesinggungan yang sama, di mana semua orang itu ingin mencapai tujuannya ya, atau kita sebut ya suksesnya sesuai versinya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Setiap orang punya versinya masing-masing, tujuannya mau seperti apa, dan itulah suksesnya mereka. Gitu ya, setuju ya. Nah, tapi teman-teman di NLP itu tidak ada yang namanya kesuksesan. Sukses itu abstrak, teman-teman. Hal yang sukses itu abstrak, apalagi ya kalau kalau kita lihat dari yang tadi disampaikan sebetulnya itu masih abstrak. Nanti kita akan bahas ya apa itu abstrak dan multitafsir ya terkait dari tujuan. Nah, jadi kalau di NLP itu teman-teman eh, tujuan dalam meraih kesuksesan, saya pengen sukses, saya pengen apa arti sukses Anda? Saya ingin memberikan manfaat, sukses saya beribadah, sukses saya kalau sukses bekerja itu indikator saya mendapatkan uang. Sukses hidup bagi saya adalah menafkahi keluarga, memberikan manfaat. Sukses hidup saya bisa meraih cita-cita gitu kan. Nah, setiap orang punya versinya masing-masing kesuksesan itu. Nah, tapi dalam NLP dan dibahasakan oleh Pak Wiwoho ini membahasakan bahwa sebetulnya tidak ada namanya sukses, teman-teman. Tapi hanyalah hasil yang kita sukai. Nah, ini yang perlu dicatatkan. Karena kebanyakan orang ditanya kamu eh, sukses, menurut kamu kalau sukses itu jadi apa gitu? Seperti apa? Nah, ketika kita jawabnya abstrak ya, saya pengen bahagia gitu kan. Apa bahagianya gitu? Apa bahagia seperti apa? Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, makanya dalam NLP itu sukses itu didefinisikan sebagai hasil yang kita sukai daripada membicarakan bahwa ya saya pengen sukses enggak, tapi saya ingin mencapai hasil yang ingin kita sukai. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih caranya agar kita mencapai hasil yang kita sukai? Tadi, tujuan saya bekerja, saya ingin menafkahi keluarga. Bagaimana saya ingin bisa menafkahi keluarga? Ya, bagaimana caranya agar kita bisa sukses gitu kan? Sukses mencari uang sekian rupiah gitu ya. Sukses punya usaha sendiri, bagaimana sih? Nah, ini saya yang pengen tanya juga nih ke teman-teman. Menurut teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita bisa mencapai hasil yang kita sukai atau kita sebut kita mencapai sukses itu? Gimana caranya? Boleh. Silakan. Ada yang menyampaikan.
Boleh dicek. Siap. Gimana sih caranya agar kita bisa mencapai hasil yang kita sukai atau kita bisa mencapai sukses itu? Oke, silakan. Mbak Ena, gimana caranya Mbak? Biar kita bisa mencapai hasil yang kita sukai? Halo, Pananda. Ya, Bagaimana caranya ya? Hmm, agar kita bisa mencapai sukses gimana caranya? eh, gimana ya, Pak? Dengan kalau astagfirullah. Kalau aku masih mikirin ininya sih. Sebelum ke cara itu membakukan eh, apa yang aku pengen tujunya sih sebenarnya. Oke, Nanti kalau untuk jalannya opsinya oke. gitu. Aku Banyak. belum tanya berarti ya tadi ya. Tujuan sukses menurut Mbak Ena apa? Apa yang pengen dicapai? Apa yang pengen dicapai? Aku yang pengen dicapai. Apa ya, Pak ya? Tadi atau tujuan bekerja deh. Tadi apa Banyak tujuan sekali. bekerja? Bekerja Tujuan bekerja. untuk mencari duit sih, Pak. Kalau aku Cari dalam uang. artian lebih Oke, spesifiknya membutuhkan kebutuhan hidup ya, diri sendiri, masih ke oke. diri sendiri. Berapa rupiah? Nah itu rupiahnya. Anggaplah misalnya, anggaplah Mbak Ena pengen berapa? Iya, 100 juta misalnya. 100 Ya, juta ya. punya 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 tabungan berapa? 100 juta misalnya ya. Ya, yang Oke. sederhana dulu lah, yang sederhana dulu. Oke, Iya bisa. gimana caranya agar Mbak Ena bisa mencapai tabungan itu? Oh, mungkin untuk menghasilkan yang wow juga diimbangi dengan Hmm. kebisaan yang wow lagi sih, kalau menurutku. Nah sekarang masih ke proses ke development diri sendiri sih Pak, kalau aku ya, agar Oke, bisa. development. Mm-mm. Oke, Ya apalagi cara yang dilakukan selain development? Kerja keras menurut Mbak Ena cara menuju sukses nggak? kerja keras ya. Hmm, aku masih bingung definisi dari kerja keras itu sebenarnya. Karena udah disokongin kerja keras, narasi kerja keras tuh udah saya kenal ya dari zaman masih student ya. Dan aku masih nggak Hmm, tahu itu apa itu kerja keras. Dalam artian apa yang harus dikerasin kayak gitu. Maksudnya apa ya? Oke, oke, kerja keras tuh kayak gini Mbak. Misalnya ini ada seekor lalat gitu ya. Lalat tuh mau mengejar gitu ya, mengejar lampu yang nyala terus ada kaca gitu di depannya. Dia bekerja keras gitu kan untuk menabrak lampu itu biar dia bisa lewat. Itu bekerja keras ya Mbak ya. Nah, Dia bukan cerdas bekerja ya. sungguh keras gitu ya. Dia bekerja sungguh keras gitu untuk bisa Iya. melewati kaca itu dengan menabrak terus kacanya sampai akhirnya apa? Akhirnya tumbang gitu. Nah, Hmm. ini disindir di NLP itu ada sindiran seperti ini. Kerja keras itu menunjukkan bahwa kita salah strategi. Oh. Kerja keras itu adalah hal yang menunjukkan kita salah strategi. Jadi, salah satu jika kita berpikir bahwa kerja keras itu adalah salah satu cara sukses itu salah besar dalam NLP Hmm. itu. Itu ya, yang pertama. Ya kerja keras ya gitu kan kita mau lewat dikunci gitu kan didobrak nah itu kerja keras ya gitu kan kerja keras kita dobrak pintu gitu biar kita bisa lewat. Nah, dalam NLP itu menemukan pola seperti itu. Contoh sederhana gini, contoh sederhana. eh Pernah gak kita melihat teman kita yang saya perasaan belajar nih, saya perasaan belajar ini 8 jam nih, tapi kok nilai saya 7 gitu. Tapi teman saya yang kerjanya yang belajarnya 3 jam tapi nilainya 8 gitu. Pernah nggak ketemu yang seperti itu dalam hal apapun gitu? Atau
Saya kok ngoding, misalnya ngoding sekian jam kok nggak beres-beres, tapi ini ada teman saya ngoding cuman 2 jam kok bisa selesai gitu. Padahal masalahnya sama. Pernah ya kita menemukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi dalam NLP itu eh kerja keras itu adalah salah satu yang menunjukkan bahwa kita salah strategi. Kita harus benar-benar bisa berstrategi dengan baik gitu. Itu pesan NLP seperti itu. Nah, salah satu yang bisa kita contoh adalah teman-teman kita bisa belajar dari seekor semut. Ya, tadi lalat ya, lalat kalau ada kaca gitu pengen mendekati lampu, nabrak bukan lalat aja sih. Beberapa binatang hewan serangga. Tapi semut, teman-teman. Semut itu gini nih ceritanya. Ini semut di A, awalnya A. Ada makanan, ada sarangnya, jalan gitu ya, jalan. Nah, terus tiba-tiba dikasih hambatan di sini. Dikasih hambatan, semut itu akan mulai tuh, kok ada hambatan di sini. Nah, kemudian ketika ada hambatan, semut itu akan mencari jalan kan ke pinggir, akan mencari jalan ke pinggir, dan dia akan memilih jalan terpendek. Nah, ini baru kerja cerdas nih. Jadi eh, kalau kerja keras semut itu pasti akan ke sini. Terus ke sini, tapi semut itu semakin lama dia akan mencari jalan yang paling pendek polanya. Nah, jadi salah satu yang bisa kita tiru adalah cara bekerja atau cara semut itu bergerak. Dia akan selalu mencari jalan terpendek. Ya. Jadi semut itu prinsipnya bukan kerja keras tapi kerja cerdas. Gimana caranya? Kalau tadi misalnya belajarnya atau mengerjakannya pendek, tapi hasilnya itu maksimal. Hasilnya maksimal. Gitu ya. Analogi semut, teman-teman. Makanya semut ini sering banyak dianalogikan di kasus, salah satunya kasus-kasus NLP ya. Analogi semut. Seperti itu. Oke, gitu. Nah, terus sekarang, nah, pertanyaannya tadi kan, gimana caranya agar kita bisa meraih atau mencapai hasil yang kita sukai? Salah satu kita bisa mengukur angka cukup kita. Nah, tadi yang saya highlight teman-teman, ketika teman-teman bilang saya pengen menafkahi keluarga, berapa rupiah? Berapa rupiah? Berapa rupiah? Ketika kita mau beribadah gitu ya, beribadah seperti apa? Beribadahnya apa gitu kan? 5 kali sehari atau umroh dan lain sebagainya. Detailkan. Nah, pendetailan ini kita sebut namanya angka cukup. Angka cukup itu 5 hal, teman-teman. Jadi, kalau minggu lalu saya pernah sampaikan, ada sekelompok orang yang timpang ya, timpang, dan ada sekelompok orang yang dia serasi. Yang serasi itu yang semua hal dia miliki. Nah, karena apa? Karena dia sudah mengukur angka cukup di 5 poin ini. Rata-rata manusia itu butuh 5 poin ini, teman-teman, angka cukupnya. Fisiknya, emosional atau spiritual, materi, kontribusi, dan hiburan. Ya, teman-teman harus definisikan sejelas-jelasnya. Contoh, fisik. Fisik apa? Saya berat badan itu harus selalu di angka 70 kilo, misalnya 60-70. Fisik ya. Atau saya harus bisa setiap pekan medical check up gitu kan, atau setiap bulan medical check up fisik. Angka cukup emosional spiritual. Spiritual misalnya saya mau umroh setahun sekali gitu. Umroh setahun sekali. Materi, uang. Materinya seberapa banyak? Sebutkan. Kontribusi saya ingin berdampak, bermanfaat ya tadi misalnya bantu perbaikan jalan, bangun masjid dan lain sebagainya. Kontribusinya, atau saya sudah terjun langsung ke lapangan, setiap hari Minggu saya turun ke lapangan. Terus hiburan ya cukup hiburannya apa? Misalnya sebulan sekali saya mengajak keluarga liburan ke suatu tempat misalnya, atau hiburannya apa? Nah, yang membuat apa perbedaan antara orang yang biasa saja dan orang yang luar biasa atau yang bisa mencapai suksesnya? Salah satu datanya karena kita tidak bisa mendefinisikan angka cukup kita, teman-teman. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini, pendekatannya di sini. Otak manusia itu akan bekerja jika perintahnya jelas, spesifik. Apa contohnya?
pernah gak kalau misalnya kita tidur nih, terus besok pagi kita meminta otak kita bahwa saya bangun jam 5 dan pasti jam 5 tuh terbangun. Setuju gak? Ya. Jadi eh, secara riset, secara riset bahwa otak manusia tuh berpikir ketika perintahnya jelas dan spesifik. Nah, di materi NLP ini ada namanya juga materi komunikasi. Kenapa seorang, oh ya kan, kenapa 70% masalah rumah tangga atau masalah di perusahaan itu masalahnya dari komunikasi. Kenapa? Karena perintahnya tidak jelas. Nah, ini mungkin merujuk juga ke task ya, atau tugas-tugas yang kita di pekerjaan. Ketika tugasnya tidak jelas, outcome-nya tidak jelas, itu otak nggak akan bekerja, otak kita itu. Nah, ini makanya jangan nyalahin nih kalau kalau misalnya apa cowok cewek gitu ya. Kalau mungkin kalau yang udah berumah tangga gitu ya, yang paham lah gitu kan. eh apa ini kamu jangan gitu dong. Nah, kan jangan gitu dong tuh kayak gimana gitu kan. Kalau kalau cewek ke atau istri ke suami gitu kan. Tuh. Jangan gitu dong tuh seperti apa? Spesifikkan karena otak nggak bisa berpikir ketika kode seperti itu gitu. Nah, jadi di NLP ini pastikan kita ketika berbicara ke otak kita, kita punya mimpi, punya tujuan itu harus spesifik, teman-teman. Ya, ketika kita mau target punya uang, berapa uangnya? Sebutkan. Ketika kita mau umroh, mau apa? Sebutkan gitu. Jam jam sekian kita harus ngapain, jam sekian harus ngapain. Ya, jadi jangan salahkan diri kita tidak bisa mencapai tujuan ketika kita tidak memerintahkan otak kita secara spesifik. Nah, makanya mungkin teman-teman dulu pernah dengar, tuliskan cita-cita kamu di kertas gitu kan. Terus kalau bisa gambarkan, tulis atau ambil foto, ditempel di kertas, ditempel di dinding gitu ya. Di dinding di kamar gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat otak kita bekerja secara spesifik. Otak kita bekerja secara spesifik agar oh iya, kita tahu nih, kita tahu harus ngapain. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi salah satunya angka cukupnya harus dibenerin. Angka cukup tuh ya cukupnya berapa gitu. Enggak, jangan bilang secukupnya, enggak, cukupnya berapa. Ya. Nah, jadi selanjutnya ketika kita tahu angka cukup, apa selanjutnya? Nah, ini teman-teman, well-formed outcome ini akan kita bahas di pekan depan ya. Kondisi saat ini dan kondisi diinginkan. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana sumber daya yang menunjang yang membuat jembatan agar kondisi saat ini bisa berubah ke kondisi yang diinginkan. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa teman-teman dalam membuat bagaimana sih kita biar bisa juga lebih cepat untuk meniru kesuksesan. Nah, seperti ini teman-teman. Saya pengen tanya, boleh di sini raise hand yang suka masak dong? Yang suka masak, raise hand. Yang bisa masak, yang bisa masak. Oh, Mas Evan. Oh, Mas Evan aja langsung, saya tanya, Mas Evan. Mas Evan, saya pengen tanya, eh, gimana sih caranya bikin nasi goreng yang enak, Mas? Wah, sering nih. Coba. Oke, gimana caranya? Eh, siapkan nasi, Oke, terus blender, siap, blender siapkan nasinya bumbunya. berapa gram? Nasi satu porsi biasanya 200 gram. 200 gram, terus Ya, bawang putih 3 siung, bawang merah 5 3 siung, siung. cabai sesuai Mm-mm. selera 2 siung Oke, mungkin. sesuai selera Terus berapa? Sesuai kalau selera selera Mas Evan aja. selera Mm-mm. saya 4 siung. Oke. Mm-mm. Terus diulek ya atau di blender. Mm-mm. Habis itu siapkan minyak 200 kebanyakan 200 50 mililiter cabai pesiuk Oke. iya ya. Terus siapkan panci satu wajan Mm-mm. wajan Oke. hidupkan kompor terus kasih minyak Tulung Agung beda kasih minyak Mm-mm. terus Uh-huh. kasih itu ya apa cemplungkan itu bahasanya kok jelek banget ya. Eh, Masukkan telur. tuangkan
Ya, Hah? tuangkan Tumisan, telur, tuang. telur. Tadi nggak ada telur ya? Jadi tambah telur ya? Ya, Oke. tumisan, tumisan Heeh. itu ya. Bumbu, Tumisan, bumbu. bumbu, bumbu taruh ke wajan, terus ditumis sampai Mhm. wangi. Kalau Oke. sudah wangi, eh, kasih tuangkan nasi tadi, terus Mhm. dioseng-oseng sampai matang. Oke. Itu Oke. exclude Osengnya telur berapa ya. menit kira-kira diaduknya? Eh, Kalau yang suka masak itu pakai perasaan. Oke. Kalau sudah Kira-kira enak deh. gitu, kira-kira Oke. 5 menit deh paling ya, 5 5 menit sampai 10. dioseng-oseng, diaduk-aduk. Cirinya apa kalau sudah teraduk? Warnanya berubah dan rata, golden Warna crispy, yang berubah. golden brown Oke. ya, Oke, gitu. siap. Oke, 5 Masih ketawa. menit diaduk-aduk. Terus dihidangkan ya. Iya, dihidangkan, dihidangkan Oke. di piring dan dihias ya. Jadi tadi ada Oke, dia. bubur diaduk dan enggak itu supaya dihias menarik. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Eva. Nah, saya selanjutnya mau nanya ke yang nggak bisa masak. Siapa? Satu orang. Hah? Jangan malu. Ini buat ini aja kok, buat ngobrol. Eh, siapa ya? Ayo, Kang Atep deh, Kang Atep. Kang Ya, Atep, cek. ya, Oke. Nah, tadi dengar ceritanya Mas Evan? dengar dong. Dengar ya. Nah, saya pengen tanya kan rincit nih. Jika Mas Evan itu tadi menuliskan, terus diserahkan ke Kang Atep gitu. Kang Atep kira-kira bisa bikin nasi goreng yang enak kayak Mas Evan nggak? Ya, kalau rinci detail kayak tadi bisa kita ikutin aja langkah-langkahnya. Oke. Bisa ya bikin nasi goreng yang mirip ya sama Mas Evan ya? Betul, betul. Oke, siap. Oke, nah, makasih Kang Atep, Mas Evan. Nah, Sama-sama, Kang. saya ingin ingin teman-teman melihat juga nih, kenapa sih ada 35 tahun Soto Iyun misalnya di Ciamis melegenda gitu kan, turun-temurun, kenapa sih berhasil? Ya. Terus saya pengen tanya juga, kenapa sih ada janji jiwa siapa nih yang suka ngopi ya? Mungkin di cabang A, di cabang B gitu kan, sama ya rasanya gitu kan. Kok bisa gitu? Padahal ini beda orang gitu, beda orang, beda yang menyajikan. Nah, jadi dalam NLP itu adalah bagaimana kita bisa merinci tujuan memodel orang-orang yang sudah sukses. Ya, jadi kunci dari salah satu bagaimana kita bisa melakukan mencapai satu tujuan itu adalah dengan caranya modeling. Ini mungkin materi juga pernah disampaikan kemarin eh, oleh Mbak Rahmi ya terkait modeling, teman-teman. Nah, modeling ini apa yang kita model? Nah, jadi ini ya sesi hari ini teman-teman. Jadi teman-teman silahkan untuk melihat lagi siapa yang dituju. Tadi kan apa? Saya sudah punya tujuan nih, pengen kayak si A, pengen kayak si B gitu. Nah, silahkan model. Kira-kira resepnya apa ya? Gitu kan. Resepnya apa? Nah, jadi ibaratnya kalau memodel itu kayak membuat kue ya, tadi atau bikin nasi goreng. Jadi kan kita harus tahu nasi goreng apa yang mau dibuat, alat bahannya seperti apa, takarannya apa, urutannya apa, caranya gimana, durasinya ya, tadi durasi oseng-osengnya berapa banyak, terus lingkungannya gitu kan. Kalau misalnya di lingkungannya dingin gitu kan, wah harus cepat dimakan gitu kan biar enak. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka hasilnya tidak akan maksimal. Setuju ya, teman-teman ya? Nah, jadi NLP itu adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan proses modeling, teman-teman. Ya. Salah satunya, teman-teman, ketika misalnya saya mau tujuan saya bekerja adalah mencari uang. Uangnya berapa? Uangnya 100 juta. Nah, teman-teman silahkan cari orang atau teman atau siapapun yang pernah meraih 100 juta itu.
cari atau teman-teman model caranya seperti apa, kayak gimana sih biar dapat 100 juta itu ya. Nah, ini namanya nanti ada namanya metode chunking, teman-teman. Chunking itu sudah mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar, dan nanti kita akan bahas juga di pekan depan. Intinya di poin ini, kemarin ditanya ya Mas Fali, ini ada gak ya Mas Fali? Mas Fali hadir gak nih? Mas Fali hadir gak ya? Tidak ada Pak di Zoom. Oh, nggak ada ya. Nah, Mas Fali ini kan nanya polanya seperti apa ya kemarin, pola sukses. Gagal itu berpola, orang gagal itu berpola, orang sukses itu berpola. Nah, polanya ini, polanya karena apa? Dia itu sebetulnya bisa ditiru, walaupun tidak seluruhnya. Yang tidak bisa ditiru hanya kepribadiannya yang tidak bisa ditiru, tapi beberapa hal itu sangat bisa ditiru. Ya, ditirunya adalah resepnya. Nah, ini apa yang juga perlu kita sampaikan mungkin sebagai leader di sini, sebagai kita punya tim, di mana ketika kita mendelegasikan atau kita ingin mengulang kesuksesan-kesuksesan sebelumnya, jangan lupa untuk mencatat. Nah, bagaimana mencatat yang baik itu? Ya, ini akan sebetulnya akan dibahas pekan depan, tapi saya sampaikan aja di sini secara singkat. Yang pertama, catatan itu membuat resep sukses itu yang pertama ini, teman-teman. Ada outcome-nya, ada tujuannya, ada alat dan bahannya, takarannya ada, urutannya ada, caranya ada. Ya, baru selanjutnya teman-teman pastinya harus jelas bisa dibaca ya resepnya. Jangan sampai teman-teman bikin catatan cara bagaimana negosiasi dengan klien gitu ya. Ditulis tapi tidak jelas gitu, terlalu panjang berhalaman-halaman enggak. Tapi yang penting intinya caranya yang benar-benar bisa diduplikasikan. Seperti itu ya. Kita akan melakukan modeling itu. Nah, intinya di NLP ini adalah ketika kita bisa memodel dengan tepat, minimal kita akan sama hebat dengan dia atau dengan itu. Dengan nasi gorengnya Mas Evan, minimal sama enaknya dengan nasi goreng Mas Evan, atau bisa lebih enak dari nasi goreng yang Mas Evan bikin. Atau mungkin bisa jadi juga kurang, walaupun 50-50 ya. Bisa hebat, bisa sama, bisa lebih, atau kurang. Bisa seperti itu, ada semua kemungkinan. Tapi minimal kita bisa mencapai sama atau lebih baik dibandingkan yang kita tuju itu, dibandingkan taks-taks yang dibikin nih. Oh, kemarin kayak gini caranya nih. Saya tiru, terus saya sesuaikan lagi, gitu kan. Nah, saya minimal sama atau lebih hebat untuk mencapai dari target atau outcome yang ingin saya capai. Gitu ya, teman-teman. Dan dalam sesi ini, saya ingin menyepakati nih, hal yang perlu disepakati teman-teman untuk mencapai dan membuat model. Ya, harus disepakati per hari ini, dan sebetulnya ini sudah disampaikan juga ya oleh udah jadi budaya di Javan, tapi saya ingin ingatkan lagi, ini pesan di NLP ya, dan pesan tadi ya, otak kita itu harus bekerja secara spesifik. Makanya ketika kita memberikan kalimat tujuan, perintah, keinginan, tugas itu tidak boleh abstrak, tidak boleh multitafsir, dan tidak kuantitatif. Semua harus kuantitatif, semua harus jelas, spesifik gitu ya. Agar apa? Agar nanti kita bisa mendelegasikannya. Kita bisa membuat model, kita bisa memodel nih. Jadi kalau sukses nih misalnya, wah berhasil nih capaian ini, kita bisa catat, modeling, dan kita bisa delegasikan atau serahkan ke orang lain yang baru mengerjakan itu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk pekan depan, silakan perbaiki lagi tujuan saya bekerja dan tujuan hidup. Nanti kita akan melakukan chunking di pekan depan dan akan membahas well-formed outcome sebagai final dari materi NLP ini. Gitu teman-teman dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nadia. Oke, terima kasih Pak Nanda atas materinya yang luar biasa. Oke, mungkin di sini buka sesi tanya jawab sebentar ya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dengan Pak Nanda? Silakan. Atau mungkin ini satu dari aja mungkin ya, atau gimana? ya oke.
Ada peserta dari luar juga nih, ada Mbak Nur Sopianah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, Mbak Aul, silakan. Oh iya, Mbak Aul, silakan. Mau tanya sih Pak, tadi kan terkait sama yang sampaikan Pak Nanda itu perihal kita waktu masih kecil nih masih nih kayak berani nih mengambil apa bukan ambil ya berani melakukan challenge-challenge yang berani melakukan hal-hal baru gitu. Kayak tadi kan contohnya eh ada anak kecil berani langsung ngasih makan ke anjing gitu. Nah, kalau misal sekarang case-nya kita udah ada kayak apa ya pengalaman buruk gitu waktu setelah dulu kita melakukan suatu hal kayak case-nya tadi kan beri makan anjing, ternyata kita punya ada pengalaman buruk dengan anjing sehingga kita jadi nggak berani gitu dekat sama anjing, bahkan ketemu pun kayak langsung menghindar, langsung kayak parno kayak gitu. Nah itu untuk gimana ya cara untuk membangkitkan lagi biar ya kita ada ada keinginan buat melakukan hal-hal baru gitu, biar nggak ada trust issue gitulah istilahnya mungkin itu sih Pak. Oke, menarik, menarik Mbak El. Ini, aduh, saya lupa sampaikan ada materinya sebetulnya. Jadi, saya pengen tahu, tanya dulu Mbak. Tadi kan jadi takut nih ke anjing, berarti kita yakin ya bahwa anjing itu kayaknya anjing itu kayaknya galak atau bikin kita jadi kenapa-napa gitu ya kalau berinteraksi. Nah, di NLP itu ada materi tentang keyakinan. Keyakinan. Kenapa sih orang itu bisa yakin? Kenapa orang itu yakin bahwa anjing itu galak, padahal nggak galak gitu? Kenapa orang itu bisa yakin bahwa nanti sore hujan, padahal belum tentu hujan gitu? Nah, kita harus pahami dulu definisi keyakinan. Yang dinamakan yakin, mungkin aku mau nanya Mbak Aulia, Mbak, kalau ditanya apa itu keyakinan, menurut Mbak Aulia apa Mbak? Sesuatu yang udah apa ya terpatri di dalam hati gitu ya mungkin ya. Oke. Mendekati. Jadi di NLP itu keyakinan itu artinya sesuatu yang kita percayai, yang kita percayai karena alam bawah sadar kita mempercayai itu gitu, yakin gitu, yang sudah betul terpatri. Yang membuat kita berubah itu ada dua hal. Yang membuat kita berubah itu satu hal, belief system. Nah, ada namanya belief system. Sistem yang mempercayai alam bawah sadar kita, belief system. Nah, apa yang membuat belief system kita berubah? Ada dua hal. Yang pertama, karena diinstal oleh orang tua, orang lingkungan, diinstal bahwa anjing itu galak, anjing itu kayak gini, anjing itu kayak gitu, gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua trauma mendalam. Nggak harus banyak, sekali aja trauma itu akan membuat kita membuat kita melihat, misalnya saya trauma dicopet di angkot, saya nggak mau naik angkot lagi deh karena trauma mendalam itu yang membuat belief system. Nah, pertanyaannya gimana caranya agar belief system itu berubah? Nah, jadi belief system itu jadi ada conscious jadi ada alam bawah sadar dan alam sadar. Ketika Mbak Aulia sekarang mungkin melihat kucing itu melihat anjing itu takut itu awalnya dari jauh, oh anjing nggak apa-apa nih, pas dari dekat aduh takut. Nah, alam bawah sadar menunjukkan jangan dekat-dekat dengan anjing karena nanti kayak ABC gitu. Nah, belief system itu yang tertanam. Nah, caranya itu adalah dengan kita merubah belief system kita secara perlahan untuk membantu salah satunya lingkungan kita untuk membantu alam bawah sadar kita agar kita meyakini bahwa anjing itu tidak galak. Cara yang pertama adalah kita meminta ke lingkungan kita untuk mendorong, meyakinkan bahwa anjing itu tidak galak. Salah satunya adalah dengan skema 90 hari ya. 90 hari yang pertama kita paksakan untuk kita menyentuh anjing itu, untuk kita bersosialisasi dengan anjing itu, atau tadi itu materi di perdebatan yang saya tuh berbicara dengan hewan gitu ya.
bikin kita terpaksa mengerjakan hal itu. Yang pertama, ketika kita lewat 30 hari atau 40 hari, nanti akan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu terus harus dibiasakan. Lakukan itu terus sampai biasa, nanti di hari ke-30, ke-90, 60, ke-90 itu ada namanya kebutuhan. Kebutuhan itu karena kita sudah mulai terbiasa nih, dan ternyata nggak apa-apa kok gitu kan. Nah, itu salah satu yang bisa nih. Kalau misalnya kayak kita takut sesuatu, kita lakukan itu. Awal-awal takut, kayak misalnya kita puasa ya. Kita puasa, kalau jarang puasa, tiba-tiba dikasih puasa, pasti berontak ya, apa namanya, badan kita, perut kita awal-awal. Nah, tapi setelah 30 hari berjalan, malah kayaknya, aduh biasa mau puasa lagi tuh nyaman banget gitu. Kebiasaan. Nah, nanti kalau udah terbiasa, di hari ke-60 ke-90 itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan tuh malah jadi nagih gitu ya, atau malah jadi suka sama sama anjing gitu yang awalnya takut. Kayak gitu Mbak, itu salah satu caranya ya. Jadi memaksakan diri kita, jadi memang harus kayak gitu karena belief system kita udah terpatri bahwa itu kayak gitu. Salah satu pendobraknya itu adalah dengan membiasakan diri dengan pola yang tidak terputus, tapi pelan-pelan, nggak usah tiba-tiba itu, tapi pelan-pelan. Mulai dari hari ini melihat anjing dari dekat dulu, udah. Terus mulai mengelus, udah gitu kan. Jangan jangan dipaksakan. NLP juga meriset bahwa sesuatu yang tiba-tiba berubah itu tidak baik. Tiba-tiba berubah dari apa? Dari takut menjadi tidak takut gitu. Itu tidak baik, sesuatu yang tidak baik. Semua itu ada polanya. Manusia itu. Salah satu pola pendekatannya itu tadi dengan membiasakan diri dan membuat lingkungan agar mendorong kita berada di lingkungan itu. Salah satunya lingkungan harus mendukung sih. Makanya salah satu syarat sukses juga adalah lingkungan yang mendukung gitu. Lingkungan yang mendukung agar kita bisa terus maju. Kayak gitu Mbak Aul. Kejawab nggak Mbak ya? Kejawab, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Oke, mungkin karena waktunya sudah jam 5:17, kita langsung closing aja ya Pak ya. Kita closing ya. kedua peserta ya Pak ya. Yang pertama mungkin dari Mas Wira nih. Bisa dong disampaikan closing round-nya. Halo, Mas Wira. Halo. Oh iya. Oke, oke. Oke. Yang saya dapatkan dari NLP hari ini ya. Jadi yang pertama itu em, kita harus tahu tentang apa itu ketidakpuasan. Kemudian bagaimana kita bersikap agar ke depannya itu kita tidak terpaku pada hal ketidakpuasan, dan juga kita harus tahu seberapa batasan kita untuk memenuhi apa itu yang disebut ketidakpuasan. Jadi yang saya dapatkan tadi untuk yang pertama ya, ketidakpuasan itu merupakan gap antara tidak terpenuhinya harapan dengan kenyataan. Kemudian untuk mencapai bagaimana modeling ya tadi, modeling yang baik itu kita harus memberikan pendefinisian yang terperinci agar kita bisa memberikan knowledge kita kepada orang lain. Tuh, kemudian ya itu sih yang saya dapatkan tadi di NLP ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Vira. Satu lagi ya, mungkin perempuan dari Mbak Filia nih. Halo, Mbak Filia. Oke, oke.
Banyak insight ya Pak yang saya dapatkan di sesi kali ini. Tadi yang saya relate banget itu di bagian ini Pak. Kalau anak kecil itu selalu bangkit saat jatuh. Nah, terus kalau saya lihat ponakan-ponakan saya itu tuh memang mereka itu mau mengekspor sesuatu gitu Pak. Tapi dari segi kita atau orang tuanya itu malah bilang jangan gitu loh Pak. Iya kan ya? Kan kadang jangan jangan kayak gitu nanti jatuh, jangan kayak gitu. Nah, itu sih Pak. Mungkin kita sebagai orang tua itu atau sebagai yang lebih dewasa itu kayak hal seperti itu bisa membentuk pola anak kecil itu untuk tidak apa ya, tidak mengekspor sesuatu malahan gitu. Gitu sih Pak. Itu yang sangat berkesan. Oh, jadi besok kalau misalnya jadi orang tua tuh eh, yang apa ya, yang jadi minat anak itu tuh bisa bisa diperhatikan saja. Kalau membahayakan mungkin eh, jangan dibilang jangan, tetapi dihindari resiko-resiko yang membuat dia terjatuh atau apa gitu Pak. Dari saya, terima kasih. Oke, makasih Mbak Felia. Oke, Pak Nada dan teman-teman, ini karena udah jam 17:21, Nadia akhir ya untuk agenda hari ini. Terima kasih Pak Nanda udah memberikan materi yang luar biasa. Teman-teman yang sudah join juga terima kasih. Mungkin Nadia akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Salah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Kak.